Assalamualaikum Ibu. Terdengar tidak Bu suara saya Bu? Terdengar. Mungkin kita Alhamdulillah. langsung kita langsung kayak mulai acaranya. Boleh, silahkan. Kita durasi Baik, ngobrolnya berapa lama ya? durasi kita ya untuk acaranya 30 menit lah Bu. Oke, Total siap. keseluruhan. 30 menit. Iya, Oke, kurang lebih 30 menit. ya. Mungkin Bu bisa siapkan air minum Bu untuk kalau misalnya haus gitu. Mungkin Udah, kita udah panggil. ada nih di depan. Baik, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi yang wabarakatuh. sedang menonton secara langsung saya ini. Di sini mungkin kita akan berdiskusi santai tentang bagaimana sih cara meningkatkan kualitas SDM rumah sakit di masa pandemi seperti ini. Yang sudah kita lihat di masa pandemi seperti ini banyak sekali rumah sakit yang sepi dari pengunjung. Dikarenakan ya pengunjung takut akan adanya virus corona ini. Dan apakah selama pandemi ini eh, pegawai-pegawai SDM yang bekerja di rumah sakit itu turun atau lebih bagus? Mungkin nanti kita akan kupas di sini ya. Di sini kita akan berbicara dan diskusi bersama Direktur Pelayanan Medis RSIJ Sukapura, Jakarta Utara, yaitu bersama Dr. Teresia Mahaputri Nusantari Makfira Eskat MARS MPM atau biasa saya panggil Bu Vivi. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam Mas Ramadan. Ya, maaf Ibu di sini agak Assalamualaikum berisik ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di toko ini Bu. Maaf ya Ibu. Santai, santai. Ya, Ibu kira-kira bekerja di RSIJ Sukapura itu udah berapa lama ya Bu? Bekerja. Kalau bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, kurang lebih sih sampai saat ini ya, 12 tahun. Jadi waktu itu Mas Ramadan umur berapa ya? Kalau 12 tahun yang lalu ya? Masih SMP ya? Saya sekarang umur 21, apa 20 ya? 21 ya umur saya. Oh, Iya, 12 tahun masih 9 tahun, 8 tahun ya? SD. Masih SD ya? SD itu. Iya, saya udah bekerja di rumah sakit gitu. Jadi dari mulai pertama sebagai seorang klinisi, murni ya, jadi seorang dokter gitu ya. Nah kemudian lama-kelamaan dipercaya untuk memegang sebuah tim ya dari mulai tim HIV, tim TB gitu ya, TB DOTS, kemudian sampai dipercaya juga menjadi kepala komunikasi korporat. Disitulah awal dari karir saya di manajemen gitu. Jadi waktu itu masih belum punya ilmu manajemen sama sekali, jadi ilmunya masih ilmu klinis gitu ya dalam memanage. Nah disitulah saya mulai kesulitan karena untuk sebagai seorang klinisi murni sepertinya ilmunya masih kurang cukup kalau kita harus terjun di manajemen. Oleh karenanya saya langsung sekolah yaitu tadi manajemen administrasi rumah sakit atau MARS gitu Mas Ramadan. Sejarahnya dari situ. Kira-kira itu Ibu kuliahnya itu di mana ya Bu? Sampai bisa seperti ini sekarang. Oh itu saya waktu itu cari sekolah yang bisa sekolahnya di hari libur gitu karena memang kalau kita bekerja sekolah itu di hari biasa cukup mengambil atau menyita waktu kita saat bekerja di rumah sakit. Jadi waktu itu memang kebijakannya diperkenankan kalau sekolahnya Sabtu Minggu gitu. Nah itu hanya adanya di Universitas Trespati Indonesia. Nah saya sangat berterima kasih sekali karena ada kebijakan untuk sekolah seperti itu, makanya saya bisa sambil bekerja juga sambil belajar. Begitu Mas Ramadan. Tapi pernah nggak Ibu, waktu dulu sebelum Ibu sekarang menjadi direktur nih, direktur pelayanan medis, apakah dari dulu itu Ya, Ibu punya cita-cita itu menjadi direktur pelayanan medis? Gitu?
Nggak, sama sekali saya nggak punya cita-cita mau jadi seorang direktur rumah sakit ya. Jadi ini semua semacam takdir lah ya. Karena memang sebetulnya mimpi saya untuk membangun sebuah rumah sakit itu sejak saya waktu itu mendapat kesempatan untuk belajar di Singapura. Jadi saya pernah juga belajar untuk mengambil ilmu klinis ya. Jadi kalau dokter itu kan ada koas gitu. Ada koas, ada clerkship gitu ya. Jadi sebelum kita lulus sarjana kedokteran, ada yang namanya tahapan clerkship. Jadi kita harus tahu dunia klinis, mengenal dunia klinis. Nah, di situ saya sudah mulai belajar di Singapore General Hospital, SGH gitu ya. Kemudian saat saya koas, itu menjelang lulus profesi dokter, saya juga punya kesempatan lagi untuk belajar lagi di sana. Nah, ternyata saat saya belajar, saya mengambil ilmu emergency medicine ya waktu itu. Namun yang saya pelajari bukan hanya ilmu emergency medicine ya Mas Ramadan. Saya melihat suasana yang sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Jadi waktu itu ketika saya datang pertama kali masuk pintu gerbang emergency-nya, kan tuh kita nyari-nyari orang yang kita mau tuju ya. Waktu itu emang kepala IGD-nya. Kepala IGD kita mau bertemu. Di sana semua pelayanannya sangat-sangat ramah luar biasa gitu ya. Jadi mulai dari perawatnya, kemudian dokter-dokternya, semua sangat ramah. Kita itu datang seperti orang penting gitu di sana. Padahal kita hanya sebagai seorang clerkship gitu ya, yang ya masih mahasiswa lah gitu. Kayak Mas Ramadan seperti ini gitu ya. Datang, kita dihormatin banget, disambut banget. Ditanya oleh perawatnya, mau bertemu dengan siapa, saya sebut nama seorang profesor di sana, langsung kita diantar ke tempat beliau. Nah, di hari kedua, saat saya pengen coba datang sendiri ke sana, ternyata bisa gitu. Hanya melihat direction-nya aja. Jadi siapapun yang datang ke rumah sakit itu, hanya melihat direction, atau bisa bahasa Inggris ya, itu pasti nyampe ke sebuah tempat gitu, dan kita nggak perlu nanya. Nah, disitulah saya mulai muncul begini, kok rumah sakit yang sebesar ini uh, bisa membuat orang menjadi nyaman gitu. Orang yang nggak pernah sama sekali datang ke rumah sakit ini, dia bisa tahu, kemudian pelayanannya sangat ramah, kemudian ketika saya belajar juga di sana, semua standar-standarnya juga bagus gitu ya. Yang paling penting Mas Ramadan, komunikasi gitu ya. Komunikasi dengan pelanggannya di emergency medicine itu sangat baik. Jadi keluarganya, pasiennya, semua dijelaskan dengan detail prosedur-prosedur yang akan dilakukan di rumah sakit itu. Nah, itu tahun 98 ya. Eh, itu sangat berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia pada saat itu. Nah, di situ saya mulai dalam hati gini, wah kayaknya negara aku mesti seperti itu deh gitu. Nah, jadi kan kalau kita membuat perubahan itu kan harus dari diri sendiri ya perubahannya ya. Jangan kita berharap dari orang lain. Kita berubah itu dari diri sendiri dulu, kita coba dari lingkungan sendiri. Nah, termasuk dari rumah sakit yang saya bekerja saat ini, saya ingin ada perubahan seperti itu, bagaimana membuat pelanggan menjadi lebih nyaman saat datang ke rumah sakit kita. Dan yang paling penting adalah begini Mas Ramadan, orang yang datang ke rumah sakit itu kan bukan orang yang lagi sehat ya, orang yang lagi sakit gitu, dengan dia penuh masalah. Masalahnya nggak hanya masalah fisik, tapi juga pasti masalah psikis gitu. Nah, disitulah kita harus hadir menghadapi mereka itu, membuat mereka itu harus lebih nyaman gitu. Nah, disitulah tantangannya. Nah, nanti kita akan bahas di SDM-nya kan malam ini. Oh, berarti dari pengalaman Ibu yang Ya. merasakan kalau di negara lain bisa, kenapa di negara kita nggak bisa? Seperti itu. Nah, apalagi kan deket banget sama Indonesia kan, Betul, Singapura kan, betul Bang. sebelahan gitu. Uh-uh. Tinggal nyebrang itu padahal. Iya. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa menjelaskan lah, apa sih itu SDM itu? Ya, SDM kan singkatan ya Mas Ramadan, sumber daya manusia ya. Sebetulnya yang lebih ngetren lagi sekarang kita nyebutnya human capital gitu ya, lebih ke arah bukan human resources lagi tapi human capital. Karena memang manusia itu emang yang punya power untuk merubah gitu.
ya kan? Singapura nggak seperti itu kalau nggak dari humannya, ya kan? Sistem kita buat kan dari humannya justru malah. Nah, jadi sumber daya manusia itu yaitu memanfaatkan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat kita gunakan ya individu tersebut secara maksimal. Gitu. Jadi SDM itu seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Gitu. Nah, kalau kita flashback ke mimpi saya, jadi misalnya saya mau juga nih pengen menciptakan sebuah rumah sakit yang seperti dalam dalam impian saya itu, seperti yang ada di Singapura itu. Tentunya yang kita rubah duluan apanya, Mas Ramadan? Pasti SDM-nya dulu kan. Pertama mindset-nya dulu gitu ya. Sehingga nanti tujuan dari sebuah organisasi akan tercapai gitu. Itu sih Mas Ramadan. Baik, itu kan baru dari pengertian dari SDM itu sendiri. Nah, Ya, bagaimana dengan pengertian manajemen SDM rumah sakit itu? Apakah ada bedanya dengan manajemen SDM di lain bidang itu? ya. Eh sebetulnya kalau memanage seorang SDM ya di organisasi manapun itu akan sama ya. Jadi ada yang namanya perencanaan, ya kan, pengorganisasian, pengelolaan, rekrutmen dan lain-lain. Yang membedakan di sini adalah gini Mas Ramadan. Sebuah rumah sakit itu kan yang kita jual apa sih? Jasa ya. Kita kan produknya sebuah rumah sakit itu pelayanan atau jasa. Nah, disitulah yang bisa membedakan bagaimana kita melakukan pengelolaan dalam hal ini dari mulai perencanaannya, perekrutannya, itu sesuai dengan konsep sebuah rumah sakit itu. Nah, misalnya sebuah rumah sakit itu kan suatu tempat yang padat profesi, ya kan? Segala macam profesi itu ada di rumah sakit. Dari mulai dokter, perawat, analis, sampai ke security, cleaning service, sampai ke penjual yang ada di kantin, ya kan? Dengan berbagai macam latar belakangnya. Nah, disitulah perlunya satu konsep eh, perencanaan yang lebih mengarah kepada satu profesi atau kompetensi tertentu sehingga bisa mengharmonisasi semua profesi yang ada di dalam satu organisasi rumah sakit. Gitu Mas Rama. Membedakan itu. Oke, Bu. Mungkin eh, kan Ibu udah berkecimpung di dalam dunia rumah sakit kan sudah lama ya Bu, 12 tahun di Rumah Sakit Islam Jakarta ya itu. Ya. Apakah Ibu melihat ada perkembangan sumber daya manusia di rumah sakit, perkembangan SDM, manajemen SDM rumah sakit di Indonesia itu Bu? Ya, Apakah ada perkembangannya gitu? tentunya ada ya. Jadi seiring dengan berkembangnya teknologi, seiring dengan berkembangnya tantangan yang ada di luar, gitu ya. Eh, saya melihat banyak sekali adanya perubahan-perubahan ya, eh, terutama yang ada di rumah sakit saya sendiri bekerja, gitu Mas Ramadan. Jadi dulu itu kita itu untuk berkomunikasi memang agak kesulitan. Memang dipengaruhi semuanya oleh teknologi ya. Nah, sekarang kan sangat disupport sekali dengan media-media yang ada, gitu kan. Sehingga dengan adanya media-media dan teknologi tertentu, maka kita itu sebagai SDM yang ada bekerja di rumah sakit terpacu untuk mengembangkan diri kita, gitu. Mengembangkan diri kita, di mana pengembangan kita itu punya tujuan yang sama. Tujuannya adalah ingin melayani pasien atau pelanggan rumah sakit dengan sebaik-baiknya. Nah, pertama mereka harus melek teknologi, ya kan? Kemudian selain melek teknologi, eh, juga paham beberapa hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku di rumah sakit yang terupdate. Karena bagaimanapun juga peraturan yang ada di rumah sakit itu kan, di rumah sakit itu kan sangat dinamis ya. Nah, itu kita harus sangat apa ya, sangat peka, sangat responsif dengan undang-undang yang ada
yang berlaku tentang perumah sakitan khususnya. Nah, kemudian selain peka, kita juga SDM kita itu juga mulai berkembang, sudah dituntut dengan kemampuan komunikasi efektif. Jadi antar unit, antar personal, ya kan, antar rumah sakit itu juga dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan efektif, bahkan tidak hanya komunikasi efektif aja, jadi lebih ke arah lagi sekarang berkembang komunikasi motivatif. Jadi udah ke sana gitu loh perkembangannya. Nah, mungkin untuk komunikasi yang sifatnya motivatif ini masih baru diuji cobakan untuk teman-teman yang melayani TB ya. Karena memang bagaimanapun juga untuk memotivasi pasien-pasien yang berobat dalam jangka waktu yang panjang perlu adanya komunikasi yang sifatnya memotivasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan SDM yang ada dari saya mulai baru masuk bekerja di rumah sakit sampai saat ini, itu perkembangannya juga cukup luar biasa pesat ya. Tadi saya sampaikan dipicu juga oleh teknologi, media-media yang ada saat ini, begitu. Ditambah lagi pas zaman COVID ini, kita adalah percepatan yang sangat revolusioner ya dalam dalam menyikapi perkembangan teknologi ini, ya kan? Jadi yang namanya Zoom itu harus sudah mulai lancar. Kemudian aplikasi-aplikasi pasien yang mau mendaftar ke rumah sakit, kita juga harus bisa menguasai aplikasi-aplikasi itu, gitu ya. Itu kan juga bagian dari semangat kita melayani para pelanggan kita, gitu Mas Ahmad. Tapi Bu, apakah eh, wajar tidak kalau rumah sakit tidak bisa mengikuti perkembangan manajemen SDM itu, Bu? Wajar atau tidak ya gitu ya pertanyaannya ya. Harusnya sih itu masuknya nggak wajar ya. Karena gini Mas Ramadan, rumah sakit itu kan bagaimanapun juga itu sebuah lembaga sosial, namun juga masuk dalam lembaga bisnis, ya kan? Nggak mungkin dong kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sosial yang murni sosial gitu loh. Bagaimana kita bisa bertahan, bisa melayani masyarakat apabila kita kekurangan resources. Resources bisa macam-macam, bisa SDM, bisa non SDM, ya. Jadi kita perlu juga pengetahuan atau modal pengetahuan bisnis juga dalam mengelola sebuah rumah sakit. Tujuannya apa? Tujuannya agar rumah sakit bisa bertahan untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, begitu. Nah, apabila SDM-nya tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada di luar saat ini, menurut saya nanti rumah sakit tersebut akan memiliki risiko untuk tidak bisa berkembang, gitu. Alias rumah sakitnya kolaps karena memang kurang cepat dalam menghadapi situasi yang ada di luar sana. Gitu. Mungkin Ibu bisa memberikan contoh ya, Bu, manajemen SDM rumah sakit yang kurang baik yang bisa mengakibatkan runtuhnya rumah sakit. Kan kita pernah lihat di berbagai berita kan, berbagai macam rumah sakit bangkrut di masa pandemi ini. Itu kenapa bisa Ya, bangkrut? Apakah salah SDM-nya atau bagaimana itu? iya. Kata kuncinya di sini adalah agility ya, agility atau agile. Agile itu adalah ketangkasan, ke kesergapan kita, kecepatan kita dalam melihat situasi di luar. Misalnya kalau contoh di rumah sakit saya, saat pertama kali rumah sakit itu tiba-tiba dijadikan rujukan, memang Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura masuk dalam 37 rumah sakit yang ada di DKI Jakarta yang akan dijadikan rujukan. Waktu itu, ketika saya masuk dalam grup, tiba-tiba dimasukkan dalam grup ya, oleh PIC dari RSPAD. Saya juga bingung nih, loh kok Sukapura masuk gitu, padahal tipe C rumah sakitnya.
Tapi Bismillah aja dengan semangat ingin melayani masyarakat gitu ya. Kita belajar, sama-sama belajar. Semangatnya waktu itu awalnya semangat merujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena memang COVID ini kan ilmu yang pelayanan yang baru ya. Kita kan baru tahu nih ada virus yang baru. Nah, terus seiring berjalannya waktu kita menyusun SOP. SOP-nya semangatnya SP merujuk waktu itu, Mas. SP merujuk pasien. Nah, lama-kelamaan tiba-tiba ada informasi bahwa kita dalam kondisi yang emergency tidak boleh merujuk, jadi harus merawat. Nah, kita di situ belajar di situ. Juga kita punya beberapa narasumber, dokter spesialis paru yang bekerja juga di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. Kita juga berdiskusi dengan beliau. Akhirnya kita terimalah pasien dalam suasana atau sarana-prasarana yang masih belum memadai, tapi memenuhi standar PPI, gitu ya. Nah, akhirnya kita terima pasiennya. Lama-lama kita kan belajar tiap pagi ya, tiap pagi kumpul di lapangan, kita briefing, belajar emergensi lah, belajar yang dalam waktu yang cepat gitu. Koordinasi, kita implementasi SOP, kita perbaiki jika ada SOP yang belum terlaksana dengan baik, karena kan memang masih baru ya. Nah, lama-lama kita buka lah bangsal khusus pasien COVID gitu. Itu masih awal-awal Mas, masih bulan Maret gitu, masih bulan Maret dengan alat pelindung diri seadanya waktu itu. Kita masih pakai jas hujan. Karena memang untuk membeli baju hazmat waktu itu kita masih berhitung karena memang kan cukup mahal waktu itu ya. Nggak apa-apa. Jadi kita gunakan itu sampai petugasnya berkeringat karena memang kan jas hujan itu kan tidak bisa ini ya menguap gitu ya. Jadi petugas kita berkeringat, bajunya basah waktu itu di awal-awal. Memang kita kalau flashback kayaknya pengen nangis gitu kalau ngeliat kondisi seperti itu ya, melihat petugas-petugas kita seperti itu. Nah, kemudian sampai kesini-sininya sampai ada bantuan untuk APD. Tapi kita terus bekerja terus sampai masuk ke bulan Ramadan waktu itu di tahun 2020 banyak sekali bantuan yang masuk ke kita. Akhirnya kunjungan juga semakin berkembang. Kita buka lagi bangsal yang baru. Tapi semua standar PPI-nya kita lakukan dengan baik. Tujuannya adalah melindungi petugas-petugas kita gitu loh. Nakes-nakes kita wajib kita lindungi, kalau enggak bisa kolaps nih rumah sakit. Ini kan sumber daya manusia kan benar-benar kunci dari sebuah bisnis ya, apapun bisnisnya. SDM itu menjadi kuncinya di situ. Kita jaga SDM-nya, kita ingatkan terus untuk protokol kesehatannya gitu ya. Nah, sampai kita buka 2 bangsal, nambah lagi bangsal ketiga karena memang waktu di bulan November, Oktober November itu tinggi-tingginya kunjungan waktu itu. Nah, kita nothing tulus aja tuh, kita ngebantu pemerintah, nothing tulus, kita nggak kepikiran yang namanya kalau klaim itu bisa lumayan gitu ya untuk pasien COVID. Kita nggak berpikir itu. Kita berpikirnya semangat menolong gitu ya. Dan tujuan kita menolong adalah apa? Memutus rantai sebetulnya. Kita kalau menyembuhkan pasiennya, kita memutus rantai penularan sebetulnya. Itu konsep dari satu penyakit infeksi. Setelah kita klaim, alhamdulillah. Nah, jadi karena kita udah duluan melayani pasien COVID, alhamdulillah, memang apa yang kita kerjakan sebuah kebaikan itu dalam Al-Quran ya Mas Ramadan, kebaikan itu kembali ke diri sendiri sebetulnya. Nah, jadi kita di tahun 2020 itu dibayarkan klaimnya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, yang diverifikasi oleh BPJS, dan alhamdulillah kita survive lah gitu dengan melayani pasien COVID. Nah, saat ini juga kita di tahun 2021 Februari Maret sempat turun nih kunjungan nih Mas Ramadan. Turun kunjungan yang tadinya ruangan COVID kita konversi nih ruangan non COVID karena memang banyak pasien-pasien yang mau berobat ke rumah sakit kita untuk operasi dan lain-lain. Nah, kita langsung rubah dalam waktu yang singkat. Hitungannya bukan bulan, bukan 2 bulan, 3 bulan, tapi per minggu, perubahannya per minggu. Briefing hampir setiap hari. Nah, jadi
semangat agile itu yang kita pegang. Kata kuncinya di situ, Mas Ramadan. Kita mau berubah dalam waktu yang singkat, tentunya dengan koordinasi komunikasi yang baik dari mulai pimpinan sampai ke level yang paling bawah, staff. Itu harus komunikasinya harus sama, satu pandangan, satu visi, satu semangat. Nah, disitulah kita bisa langsung merubah bangsal bisa dengan cepat. Nah, kemudian saat ini nih, mulai minggu kemarin, sudah mulai bertumbuhan lagi nih, kunjungan COVID sudah mulai meningkat lagi nih saat ini. Bahkan kunjungannya itu bisa terhitung 4 kali lipat dari yang minggu lalu. Nah, kita berubah lagi nih, hitungannya pun hari, perubahannya hitungannya hari. Jadi kita nggak nunggu surat menyurat yang lama, menunggu ACC dari direktur, tidak. Jadi kita berkoordinasi semua dalam grup WhatsApp, dan semua itu bisa insya Allah dipertanggungjawabkan mampu telusur. Yang penting persepsi dan konsep itu harus sama dari mulai pimpinan sampai ke level yang paling bawah, dan komunikasi juga harus bisa dijalin dengan seefektif mungkin. Itu sih kuncinya, Mas Ramadan. Sangat jelas ya Bu itu penjelasannya. Iya, mudah-mudahan. Jadi apa yang kita kerjakan saat ini, saya terus merasa belum merasa ini benar gitu ya, bukan ini hal yang benar, tapi kita berupaya untuk melakukan hal yang benar, gitu loh, Mas Ramadan. Selalu berupaya untuk melakukan hal yang benar. Kalau kita temukan satu kesalahan nanti di kemudian hari atau misalnya 2 hari lagi ternyata konsepnya salah, yuk kita rubah sama-sama. Apa idenya gitu. Yang penting kita punya semangat untuk menolong masyarakat, melindungi pegawai-pegawainya gitu dalam suasana seperti ini ya, pandemi seperti ini. Itu semangatnya sih. Terus yang terakhir kita selalu meminta pada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, keyakinan apa yang kita putuskan itu adalah semoga tidak menjadi tambah salah gitu. Itu sih. Ikhtiarnya begitu. Berarti konsepnya sama seperti kayak membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa, seperti itu ya Bu? Yes, ya. Ya. Ini Bu ada pertanyaan nih Bu dari penonton, itu dari Khairul Sidki, itu maaf dokter, izin bertanya, bagaimana manajemen SDM supaya lebih kreatif dan tangkas dalam menghadapi pandemi ini dan perkembangan teknologi? Mungkin Ibu bisa jawab. Bagaimana lebih tangkas gitu ya, lebih agile gitu ya. Kita lebih sering menggunakan istilah agile nih teman-teman gitu ya. Bagaimana supaya lebih tangkas? Pertama, jalin dulu komunikasi dulu deh. Komunikasi dulu. Kadang-kadang gini, Mas Ramadan deh, aku ajak misalnya melakukan sesuatu. Tapi Mas Ramadan nggak tahu nih tujuannya apa, fungsinya apa, melakukan hal itu, manfaatnya apa. Mau nggak kira-kira Mas Ramadan aku ajakin? Nggak mau, kalau kurang jelas. Nggak mau. Iya kan? Nah, jadi siapapun itu akan mau diajak bergerak apabila kita berikan dulu konsepnya dulu nih, gitu ya. Kita mau begini nih. Gimana caranya? Caranya ABCD begini. Risikonya apa? Risikonya ABCD. Bagaimana mengantisipasi risiko itu? ABCD. Gitu. Nah, jadi setelah teman-teman tahu konsep itu, clear semuanya, sama, ini udah align ya, alignment, konsep kita udah align, kita jadi mau sama-sama kan. Nah, kayak kita misal belajar nari deh gitu. Bagaimana penyanyi-penyanyi Korea itu bisa kompak banget gerakannya, pasti ada konsep dulu kan di awal. Ada konsep, ada persetujuan dari teman-temannya, akhirnya mereka bergerak bareng dan kita nontonnya asik gitu. Nah sama, saya selalu bilang sama teman-teman, yuk kita narinya yang asik gitu, supaya orang melihatnya cakep, bagus gitu. Nah supaya narinya asik, kompak, kita harus sama persepsi dulu nih gitu. Nah lewat komunikasi yang intens, kita komunikasi dulu, brainstorming, dan saya selalu membuka diri untuk disalahkan gitu, untuk ditegur gitu ya. Misalnya, dok, kalau begini nggak sesuai gini. Lo kenapa? Misalnya, oh gini. Oh oke, baik, siap. Jadi terbuka gitu ya, terbuka untuk menerima masukan, usulan. Yang penting satu semangatnya. Semangat kita adalah
eh, menolong masyarakat dengan sebaik-baiknya. Seperti halnya kita mau diperlakukan oleh rumah sakit gitu, gitu ya. Bagaimana? Makanya kayak kalau saya komunikasi ke staff itu selalu berpikir kacamatanya adalah bagaimana kalau pasien itu adalah saya. Apa yang mau kita lakukan kepada pasien itu, gitu. Baik Ibu, ada pertanyaan kedua Ibu dari Ya, hadirin. Ini dari Alisa Hamina. Assalamualaikum. ya. Mau tanya dok, selama pandemi banyak orang yang takut berobat ke rumah sakit. Maka dengan ini apa saja strategi rumah sakit di masa pandemi ini? Dari Ibu Ya, Aminah Alisa Jakut. ya. Itu memang kita rasakan ya, apalagi kita kan yang mengelola rumah sakit, apalagi saya bagian pelayanan ya, pelayanan. Kalau sayanya udah memble, bagaimana nasib keuangannya rumah sakit nih, gitu kan? Kita harus berputar terus otaknya nih. Jadi saat pandemi awal-awal tuh April, Mei itu kunjungan sangat-sangat turun, Mas. Jadi kunjungan poli juga turun, semua turun. Saya paham karena orang takut ke rumah sakit. Masuk gerbang rumah sakit juga mereka ketakutan karena kan di tes suhu dulu, ketika suhu demam langsung dibawa ke IGD, pasti mereka akan trauma masuk ke rumah sakit. Nah, bagaimana caranya supaya pelanggan bisa masuk ke rumah sakit tapi mereka aman gitu. Kita bayangkan orang yang masuk itu adalah keluarga kita, bayangin itu keluarga kita, ayah kita, ibu kita, adik kita, anak kita, bayangin seperti itu sehingga kita benar-benar melindungi mereka. Nah, kita diskusi dengan teman-teman, ada usulan bagaimana dibuat zonasi. Ada zona hijau, ada zona merah, ada zona kuning. Diarahkan bagaimana alur pasiennya. Akhirnya dibuatlah zona-zona itu. Kita koordinasi semua unsur yang ada di rumah sakit. Akhirnya setelah dibuat zonasi-zonasi tersebut, termasuk juga dokter-dokter yang senior, yang lansia, akhirnya mau mulai bekerja lagi di rumah sakit. Karena waktu itu semua dokter membatasi pelayanan. Jika tidak emergensi jangan ke rumah sakit. Jadi benar-benar turun ya Mas. Sementara rumah sakit harus berjalan kan. Pegawai harus gajian kan. Ya kan. Jadi kita berpikir seperti itu. Nah, jadi terus ya putar putar otak lah di situ. Tapi nggak hanya saya sendiri. Kita brainstorming sama teman-teman semua. Kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain nih? Akhirnya muncullah ide-ide itu. Nah, sampai dokter yang senior yang lansia pun berani praktik di zona yang hijau. Sampai pasien bayi-bayi yang mau imunisasi pun bisa mau datang ke rumah sakit di zona yang hijau. Zona hijau itu zona yang aman, pasien sudah di screening, terbebas screening, termasuk ke situ. Akhirnya kita pun juga gunakan media-media yang ada yang kita punya dari FB, IG, sampai ke YouTube. Kita buat sosialisasi ke masyarakat bahwa ke rumah sakit aman loh. Kita semua sudah sediakan cuci tangan, kita sudah atur jaraknya, kita juga ada petugas yang selalu memantau supaya jangan berkerumun. Ada petugas yang mengingatkan, sampai bahkan ada rekaman Mas, disetel tiap setengah jam sekali itu rekamannya, untuk mengingatkan semua pelanggan yang masuk ke rumah sakit harus cuci tangan dulu, menggunakan masker, jangan sampai lepas masker, kemudian menjaga jarak, begitu deh. Tapi kita setel tuh setiap 1 jam sekali, setengah jam sekali kita putar itu, supaya reminding, bahkan sampai di toanya masjid kita kita putar itu supaya semuanya ikut mendengar gitu, semua yang di rumah ikut mendengar. Waktu itu dinas sering berkunjung ke rumah sakit kita. Kita senang banget saat kita kan memang harus dekat sama dinas kesehatan ya, karena mereka lah yang mengatur regulasi itu. Mereka datang, kita senang banget dikunjungin. Ketika ada masukan-masukan, dok harusnya begini, langsung kita koordinasi. Besoknya kita langsung sudah rubah sesuai dengan arahan-arahan dari dinas, sehingga pelanggan yang datang juga makin yakin, percaya bahwa mereka itu safety berada di rumah sakit gitu Mas. Dan itu harus kita jamin kepada pelanggan-pelanggan kita gitu. Yang tadi kita bayangin, pelanggan itu adalah keluarga kita sendiri, orang tua sendiri, anak sendiri, sepupu, bayangin itu gitu. Jadi kita benar-benar melayaninya dengan sebaik-baiknya gitu. Kemudian selain supaya mereka itu mau berkunjung, selain zonasi-zonasi, sosialisasi, ya kita buatlah produk-produk yang kreatif gitu. Kalau kita jualannya yang kemarin di awal-awal itu adalah imun booster, imun booster. Jadi kita itu kalau mau ditengok oleh pelanggan, kita punya sesuatu yang beda gitu ya, yang kreatif.
pelayanannya. Jadi tidak yang business as usual gitu. Jadi kita harus punya layanan-layanan yang sampai orang itu kepanggil untuk datang gitu. Nah, kita jualannya imun booster. Nah, emang kan dibutuhkan ya waktu itu imun booster. Kemudian kita juga belajar mengenai manfaat-manfaat vitamin D saat pandemi, sosialisasi lagi sampai kita banyak waktu itu yang pelanggan kita berobat imun booster juga diterapi dengan vitamin D gitu ya. Ya begitu deh, pokoknya kita harus benar-benar kreatif lah gitu intinya. Baik Bu, mungkin lanjut pertanyaan dari saya Bu. Iya, Sambil menunggu pertanyaan dari penonton, ya. eh, berarti sangat penting ya Bu manajemen SDM rumah sakit itu. Sangat, sangat penting. Makanya kan namanya human capital sekarang ya. Jadi manusia lah yang bisa ngerubah semua itu. Ya kan? Betul. Jadi yang sistem yang kita temuin apa sih? Misalnya Mas Ramadan saat ini lagi suka sama aplikasi apa nih? Aplikasi, Apa nih maksudnya seperti misalnya? aplikasi, Apa aja? Mau oh games kek? Mau apa kek? ya Apa? mungkin bisa game sih, Games ya. game Siapa ya. yang bikin? Developer Siapa sih, yang bikin? developer, Nah, developer developer itu game. siapa? Siapa itu developer Hmm, game? Manusia kan, SDM kan? manusia ya, manusia yang Nah, bikin. bagaimana dia bisa membuat game sekeren itu? Sampai Mas Ramadan suka banget sama games itu. Pasti dia Inovasinya, punya inovasinya. inovasinya, inovasinya, kreativitasnya, idenya yang membuat orang kepincut dengan aplikasi itu, gitu ya. Nah, itu yang paling penting di situ. Nah, bagaimana sekarang tugas kita nih, pengelola SDM, membuat SDM itu seperti itu, kepancing semua ide-idenya, inovasi-inovasinya, nggak takut-takut keluarin idenya, nggak takut berkomunikasi, nggak segan, itu kita ciptakan seperti itu. Gitu. Dalam eh, karir Ibu selama 12 tahun itu di rumah sakit tersebut, apakah ada kesulitan Bu atau hambatan dalam menjalankan manajemen SDM rumah sakit Bu? Saya nyebutnya lebih ke tantangan ya, tantangan. Jadi tantangan itu ada berbagai macam tantangan lah, ada eksternal faktor tantangan, ada internal faktor tantangan ya. Cuma yang saya mau bahas di sini adalah karena ini nggak lama ya diskusinya, cuma sebentar. Eh, Tantangan yang paling menantang buat saya adalah bagaimana mengajak orang itu keluar dari zona nyamannya gitu. Mas Ramadan kalau lagi asik ada dalam sebuah kondisi gitu ya, udah PW banget nih, udah PW banget, diajak pindah gitu, mau nggak? Cepet pindah mau nggak? Enggak sih, Pas lagi PW main games deh, lagi PW main enggak. games, aku Nggak mau bilang diganggu gini, lebih tepatnya. Mas Ramadan sekarang juga kerjain tugasnya gitu. Kira-kira apa nih reaksinya Mas Ramadan? Menolak. Menolak. Menolak, kenapa? Ya karena kita sedang nyaman, nggak, ya tidak mau diganggu seperti itu. Lagi PW ya, lagi Iya, asik gitu, lagi asik. Nah, itu adalah sifat dasar manusia Mas Ramadan. Sifat dasarnya kita adalah seperti itu. Kita suka pas lagi PW males untuk ninggalin kondisi itu. Itu adalah zona nyaman kita ya. Jadi zona nyaman kita itu misalnya di pekerjaan. Pekerjaan kita lagi enak nih, lagi kerjaan ini A gitu ya, tugasnya A. Uh, Jalannya tuh lagi enak nih, kita atur iramanya seperti ini, berangkat jam segini, kita pulang jam segini, paling ketemunya orang ini gitu ya. Nah, sekalinya kita pindah ke tugas yang B, pasti berubah dong, kacau dong planning saya, ya kan? Wah kacau nih. Apa reaksi pertama? Bertahan dong untuk jangan saya deh. Gitu. Nah, sekarang kalau jangan saya, terus siapa lagi dong yang kita mau ajak untuk eh, apa namanya berubah gitu ya, berubah untuk menjawab tantangan di luar gitu, tantangan di luar sana. Sementara rumah sakit lain yang kita sudah kenal namanya, mereka tuh berlari gitu ya, mereka tuh berlari menjemput gitu ya, menjemput eh,
apa tuh mimpinya gitu. Nah, kita kalau nggak mau tertinggal, nggak mau tergilas, ya harus ikutan lari juga gitu ya, ikutan lari. Meskipun speednya beda, larinya nggak apa-apa. Yang penting gerak dulu gitu ya, gerak dulu. Nah, dengan adanya kita bergerak begitu, adanya perubahan, menggeliat gitu ya, itu menurut saya udah hal yang positif. Itu sudah sangat saya apresiasi itu, seperti itu. Harapannya kalau kita sudah terbiasa untuk bergerak, untuk tidak di zona nyaman, uh, itu sangat cepat sekali kita bisa menjawab tantangan di depan. Dan itu kita rasakan dampaknya saat di tahun 2020 kemarin, Mas. Alhamdulillah kita juga SHU kita lumayan. Kita syukuri. Karena kalau kita bersyukur kan nanti sama Allah kan ditambah nikmatnya ya. Baik Ibu, ada pertanyaan lagi Bu. Ya. Dari orang yang sama tetap. Bagaimana cara meningkatkan keselamatan pasien yang datang berobat ke rumah sakit? Karena Ya. banyak pasien yang masih banyak takut yang berobat. Apa yang harus dilakukan Bu? Ya. Meningkatkan keselamatan pasien. Ya, itu bagus banget ya. Memang kacamata kita itu, orientasi kita itu dalam melayani pelanggan itu dua, Mas Ramadan. Kita punya orientasi mutu kita, mutu rumah sakitnya adalah dua. Yang pertama itu kepuasan pelanggan, yang kedua itu adalah keselamatan pasien. Itu setiap kita ambil keputusan, kita mau diskusi, kita mau berkomunikasi dengan siapapun di rumah sakit, perspektifnya harus dua itu, keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan, gitu ya. Di luar itu kita enggak dulu deh, gitu. Nah, sampai kita kalau ambil keputusan pun harus dua itu kacamatanya, orientasinya. Nah, pasien-pasien yang datang ke rumah sakit kita harus kawal nih keselamatannya, gitu ya. Karena ini juga ada undang-undangnya nih diatur oleh pemerintah. Nah, ketika ada insiden keselamatan pasien, itu juga wajib kita laporkan ke KNKP, Komite Nasional Keselamatan Pasien. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kita belajar dari itu. Kita belajar supaya hal itu nggak terjadi lagi di rumah sakit kita. Begitu. Semangatnya adalah belajar ya, learning culture. Jadi budaya belajar dari sebuah kesalahan. Jadi kita menghindari yang namanya blaming, menyalahkan, saling menyalahkan. Kan gara-gara kamu, kan gara-gara unit ini, kan gara-gara nggak ada. Jadi dari situ kita belajar agar tidak terulang lagi. Sama halnya ketika ada pasien-pasien yang saat ini pandemi COVID ya, pasien COVID yang datang, kita belajar jangan sampai ketika ada satu hal yang terjadi yang masuk dalam kategori insiden keselamatan pasien, kita akan lakukan yang namanya root cause analysis, analisa akar masalah, apa sih penyebabnya? Nah, itulah di situ kita belajar jangan sampai itu terjadi lagi. Begitu. Baik, Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Inovasi apa yang harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia di rumah sakit Ibu? Di saat pandemi seperti itu harus bagaimana? Harus bagaimana? Ya tadi itu, harus agile. Ya, harus tangkas, harus cepat merespon apa yang terjadi di luar. Baik itu aturan, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan gubernur, semuanya kita harus bisa segera melakukan perubahan-perubahan, mempersiapkan agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan yang ada, begitu. Kemudian kita juga harus tanggap dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, gitu ya. Misalnya kemarin saat COVID sudah mulai turun, agak tinggi tuh kunjungan demam berdarah, gitu ya, lumayan tuh. Nah, kita harus sudah mulai bisa nih melayani pasien-pasien yang non-COVID, yang dengan infeksi virus juga tapi demam berdarah. Nah, ketika sekarang sudah berubah lagi nih trennya, kunjungan COVID sudah mulai meningkat, yaitu teman-teman harus sudah cepat juga nih dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kata kuncinya di agility, jadi ketangkasan
kecepatan kita merespon. Nah, kita tidak akan mungkin cepat merespon kalau itu tidak dilatih, Mas. Ya kan? Kayak misalnya kita lihat pesulap-pesulap bagaimana tangkasnya tangannya dia untuk apa namanya ngumpetin barangnya gitu ya. Itu nggak akan bisa dikerjakan kalau dia nggak melatih. Nah, sekarang kita berlatih nih. Memang sih ekspektasi saya misalnya di angka 80, tapi yang terjadi di angka 60 nih misalnya. Tapi saya sudah merasa itu cukup puas. Kenapa? Karena dia bergerak dari angka 40 gitu. Jadi adalah perubahan, ada pergerakan walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi itu sudah menjawab juga kepuasan saya bahwa teman-teman itu semua bertumbuh. Mereka itu belajar terus gitu. Dan termasuk juga fast learner. Jadi pembelajar yang cepat, yang mau merubah, yang mau keluar dari zona nyamannya. Tapi pada akhirnya apa yang kita lakukan perbuatan itu adalah kembali ke diri kita sendiri, Mas. Itu saya juga yakinkan teman-teman gitu, karena saya mengacu ke Al-Qur'an sih gitu. Jadi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha gitu loh katanya. Jadi apabila kita berbuat baik, kebaikan itu adalah untuk diri kamu sendiri. Dan sebaliknya, apabila kamu berbuat jahat, kejahatan itu baik balik ke diri kamu sendiri. Nah, udah itu aja modalnya, Mas. Jadi saya bilang ke teman-teman ngingetin bahwa teman-teman berbuat kebaikan, kebaikan itu adalah untuk teman-teman sendiri, bukan buat saya, gitu. Bukan buat rumah sakitnya. Rumah sakitnya hanya terdampak. Kebaikan itu kembali ke diri kita sendiri. Itu kata Quran, kata Allah. Gitu sih, Mas Ramadan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas diskusi pada malam hari ini. Cukup Ya, sangat menjelaskan ya Bu. Tadi ada yang bilang penjelasannya sangat amin. bagus ya. Sangat bagus dan, Amin. dan bisa mudah dimengerti gitu. Amin. Amin. Semoga bermanfaat ya, Mas Ramadan Amin. ya. Ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu telah bersedia menerima undangan saya untuk mengisi acara pada Ya, malam hari ini. siap Mas Ramadan. Oke. Sama-sama. Baik, mungkin itu saja diskusi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya matikan dulu siaran ulangnya. Ya, sampai ketemu lagi. Oke, Ibu.